selamat sore pemirsa. TV2 kembali hadir menjumpai Anda dengan saya Natania Adilah yang akan membawakan berita terbaru dan aktual pada sore hari ini. Islam merupakan agama mayoritas yang ada di Indonesia. Tak heran jika Indonesia menduduki peringkat pertama di dunia dengan jumlah masjid mencapai lebih dari 800.000. Pembangunan masjid akan terus meningkat seiring berjalannya waktu dikarenakan populasi yang meningkat juga. Pada 3 September 2024, Smaid Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto yang terletak di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Banyumas turut serta dalam pembangunan masjid. Untuk info lebih lanjut akan kami liput langsung bersama rekan kami Azizah yang sudah ada di lokasi. Halo Azizah, bagaimana keadaan pembangunan pada saat ini? Baik Natania, kembali dengan saya Azizah. Saat ini saya sudah berada di lokasi pembangunan Masjid SMAIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Kondisi masjid saat ini masih dalam tahap pembangunan dan terlihat bahwa masjid ini dibangun dengan lintasan di bawahnya agar para pengendara dari arah sekolah tetap dapat lewat. Untuk informasi lebih lanjut, saat ini sudah bersama dengan saya salah satu siswi dari SMA Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, Mbak Prisil. Halo Mbak Prisil, bagaimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Oke Mbak, jadi sesuai dengan info yang beredar bahwa sedang ada pembangunan masjid di wilayah SMA Al-Irsyad Purwokerto, benar Mbak? Ya benar. Nah, kira-kira dengan adanya pembangunan masjid ini, apa sih dampak yang Mbak Prisil rasakan sebagai siswa atau warga dari SMAIT Purwokerto? Untuk saya sendiri itu dampaknya ada positif sama negatifnya. Untuk positifnya itu setelah pembangunan kita jadi memiliki masjid yang lebih proper untuk untuk ibadah sehari-hari. Terus untuk negatifnya mungkin karena terjadi pembangunan dan adanya pengecoran, siswa dan siswi di SMAIT itu diliburkan atau belajar di rumah masing-masing. Terus karena ada pembangunan dan juga sempat dijadikan untuk acara besar, terjadi kemacetan yang sangat parah sehingga membuat terganggunya lalu lintas. Oke, baik Mbak. Nah, jadi sebelum adanya pembangunan masjid ini ya Mbak, mungkin sampai saat ini gimana sih siswa-siswi SMAIT atau mungkin warga SMAIT itu beribadah atau sholat? Untuk biasanya itu kita sholat di MTBZ atau disebutnya Masjid Thareq bin Ziyad. Oke, baik. Terima kasih nih Mbak Sisil atas waktunya yang telah diberikan kepada kami. Baik pemirsa, sekarang kita akan lanjutkan narasumber berikutnya. Pada saat ini sudah bersama dengan saya, Wakil Kepala Sekolah SMA Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto dengan Ustadz Elan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi kabarnya hari ini wabarakatuh. Ustadz? Alhamdulillah luar biasa. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga Alhamdulillah. baik Ustadz. Iya. Jadi seperti yang kita ketahui nih ya Ustadz, bahwa di wilayah SMA Al-Irsyad Purwokerto ini sedang dibangun sebuah masjid. Padahal seperti yang sudah kita ketahui berdasarkan hasil wawancara saya pada salah satu siswi SMAIT pun, SMAIT sendiri itu sudah memiliki masjid yang bernama MTBZ. Lalu apakah ada alasan tersendiri nih Ustadz mengapa Sekolah Al-Irsyad Purwokerto tuh memilih untuk membangun masjid kembali? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya meyakini bahwa yang namanya masjid itu sebuah pusat peradaban. Jadi yang saya harapkan itu masjid tidak sekadar menjadi tempat untuk melaksanakan kewajiban sholat zuhur misalkan atau sholat asar ketika anak-anak berada di sekolah, tapi lebih dari itu ada banyak hal yang bisa digali dan didapatkan dari masjid. Kemudian kenapa kami ingin membangun lagi masjid dengan kapasitas yang lebih besar? Yang pertama tentu untuk memberikan fasilitas kepada jamaah yang jumlahnya semakin banyak. Dulu waktu awal saya masuk ke sini tahun 2016, satu angkatan itu terdiri dari 6 kelas. Dan seiring bertambahnya waktu, alhamdulillah siswa-siswi SMAIT semakin banyak, dan saat ini Masjid MTBZ yang terletak di lantai 3 sudah tidak mencukupi lagi untuk para jamaah, yaitu para siswa dan juga guru. Maka dari itu memang perlu dibangun masjid dengan kapasitas yang lebih besar.
Oh baik Ustadz, jadi salah satu alasannya itu karena jumlah siswa-siswinya yang lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya, Ya, makanya betul. Al-Irsyad memilih untuk membangun masjid yang lebih besar lagi. Ya. Lalu siapa saja sih Ustadz yang bisa menggunakan Masjid Al-Irsyad ini untuk tempat beribadah? Apakah hanya warga Semait saja atau mungkin warga luar Semait dengan bisa menggunakan masjid tersebut? Ya, baik. Insya Allah lokasi yang dipilih untuk membangun masjid itu di dekat gerbang timur ya. Dan kalau kita lihat di daerah jalan utama tersebut itu belum ada masjid besar yang bisa kemudian dijadikan tempat singgah orang untuk melaksanakan ibadah. Jadi insya Allah nantinya yang bisa beribadah di masjid tersebut tidak hanya warga sekolah, akan tetapi masyarakat bisa ikut beribadah di situ, dan mudah-mudahan nanti amal jariah yang bisa didapatkan untuk orang-orang yang sudah berjuang untuk membangun masjid ini jadi semakin besar dan semakin luas, insya Allah seperti itu. Berarti dengan adanya pembangunan masjid ini diharapkan bisa memberikan manfaat juga ya Ustadz pada Betul. orang-orang sekitar, tidak Betul. hanya di warga Semait saja. Betul. Nah, kira-kira kapan sih Ustadz Masjid Al-Irsyad ini tuh mulai dibangun? Apakah sudah dalam waktu 1 atau 2 bulan atau bahkan lebih lama dari waktu tersebut? Oke, baik. Rencana awal untuk pembangunan masjid ini targetnya kurang lebih setengah tahun ya, atau 6 bulan. Kemudian dilihat dari perkembangannya, ini dari ketua yayasan menginginkan masjid ini selesai di bulan November. Namun ternyata kemarin ada beberapa kendala saat membangun. Nampaknya mungkin bulan Desember atau Januari masjid ini baru selesai proses finishingnya. Oke, baik Ustadz. Berarti sekitar perkiraan November mungkin ya. Targetnya November, tapi dari tadi orang lapangan menyampaikan kemungkinan ya Desember atau Januari baru bisa selesai. Baru bisa digunakan dan Insya dinikmati Allah. oleh Ya, warga betul, Semait gitu ya betul. Ustadz. Lalu pertanyaan yang terakhir nih Ustadz, bagaimana harapan Ustadz dengan adanya pembangunan Masjid Al-Irsyad ini? Mungkin bisa Ustadz jelaskan. Ya, baik. Jadi beberapa program di sekolah kita itu melatih anak-anak terjun di masyarakat, memberikan kontribusi khususnya di hal peribadahan. Di antaranya ada program imam sholat tarawih, kemudian juga ada pelatihan khotib, pelatihan muazin, dan selama ini kesempatan yang diperoleh oleh anak-anak kebanyakan itu di masjid internal sekolah yang jamaahnya ya warga sekolah saja. Kemudian kita punya kesempatan untuk terjun di masjid masyarakat itu di bulan Ramadan, karena memang di bulan Ramadan itu intensitas ibadah di masjid itu meningkat, sehingga memang alhamdulillah anak-anak kita diterima di masyarakat di beberapa masjid untuk menjadi imam sholat taraweh, menyampaikan kultum, dan ada juga khutbah seperti itu. Dan kalau masjid sekolah ini nanti sudah berbaur dengan masyarakat, maka otomatis kesempatan anak-anak untuk tampil di depan masyarakat semakin terbuka luas, karena tidak harus nunggu Ramadan ya, hari-hari biasa pun masjid kita ada jamaah masyarakatnya. Oke, baik. Terima kasih nih Ustadz Elan yang sudah meluangkan waktunya dan berkenan men-sharing informasi kepada kami tentang pembangunan Masjid Al-Irsyad Purwokerto ini. Ya, mohon doanya ya, mudah-mudahan lancar pembangunannya, nanti diridhoi Allah, ibadahnya bisa istiqomah menjadi masjid yang makmur ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik pemirsa, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Saya alihkan kembali kepada Natania di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Aziza atas informasinya. Wawancara tadi menjadi penutup breaking news kita pada sore hari ini. Tetap ikuti terus berita selanjutnya bersama kami TV2 dengan berita terbaru dan aktual. Saya Natania Adilah pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Ini kita lagi siap-siap mau
syuting berita sama Ustadz. Nah, ini kita geser dulu mejanya. Ayo, 1, 2, 3. Dah? Ini kondisi sekarang. Coba di sini. Kalau Ih, nyebelin banget ih.